Perkenalkan, nama saya Titi Rahayu Nese, saya dari IAIN Surakarta, Mbak. Saya ingin menjelaskan, di sini saya ada mata kuliah, tugas mata kuliah yaitu menjelaskan atau mensosialisasikan pola asuh anak, anak. Terus perkenalan dulu mbaknya, namanya siapa ya? Mbak Tari. Iya Mbak, terima kasih udah berkenan membantu saya. Ya, sama-sama. Di sini saya akan menjelaskan sesuai tema saya ya Mbak, yaitu bahasa cinta untuk anak. Jadi nanti saya menjelaskan, apabila Mbak kurang paham bisa bertanya kepada saya. Ini juga bisa diterapkan kepada Mbak yang sudah mempunyai anak ya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan bahasa cinta untuk anak. Apa sih bahasa cinta itu? Bahasa kan biasanya bahasa itu dari kata mengungkapkan ya Mbak, mengungkapkan perasaan cinta kepada anak, kasih sayang kepada anak. Jadi anak itu sekecil apapun anak itu pasti membutuhkan rasa cinta dari orang tua. Jadi kita sebagai orang tua harus memberikan rasa kasih sayang itu kepada anak dengan penuh banget kasih sayang sejak usia dini. Terus apa aja sih Mbak bahasa cinta itu kepada anak itu, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua ya? Di sini saya akan menjelaskan seperti itu. Yang pertama itu sentuhan fisik Mbak. Anak itu apa ya? Dari kecil harus dibiasakan dengan sentuhan fisik. Yaitu apa? Kita mencium, memeluk, terus apa itu mengelus-ngelus ini apa gatok ya namanya, apa ini kepala itu sudah menjadi bahasa cinta kita kepada anak. Jadi kita sebagai orang tua ya, kalau sebagai orang tua kan banyak orang yang acuh lah bekerja, ya udah bekerja, terus nggak usah cium anak, nggak usah meluk anak gitu kan. Dia udah bekerja, anak udah dibiasakan, nak makan ini ya, gini ya, terus makannya di sini ya, nanti ambil sendiri ya. Itu enggak Mbak, anak itu enggak ya mandiri benar, tapi anak itu membutuhkan seorang ibu dan ayah yang yang sedikit mengerti lah. Nanti suatu saat dia, loh aku kan dulu kan disiniin sama ibu aku, pasti suatu saat dia dewasa pasti dia ada luka di hatinya terhadap orang tuanya. Jadi kan sebagai orang tua nggak boleh seperti itu ya Mbak. Terus yang kedua itu bahasa cinta untuk anak melalui kata-kata. Di sini Mbak sering nggak sih memberikan kata-kata kepada anak sedikit pun, apa adik saya nggak sama mama sayang adik lu gitu, pernah nggak sih? Pernah juga, tapi jarang ngelakuinnya. Oke, banyak orang yang seperti itu, dan banyak orang yang tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata ya. Jadi seperti itu perhatian kecil kepada anak, bahwa dek mama sayang lo sama adik, mama cinta lo sama adik. Itu anak itu sudah bahagia banget ya, diberikan kata cuma sayang, itu anak itu suka banget gitu ya. Ciuman juga kan anak juga suka. Terus selanjutnya itu kebersamaan yang berkualitas. Mbak kan bekerja ya. Nah, jadi kan berikan satu hari saja, atau satu hari aja lah. Kalau 1 jam mungkin kalau bekerja nggak bisa ya. Kalau kerja itu minimal seminggu sekali hari minggu atau hari libur apapun ya, itu sehari aja anak itu diajak, nggak usah berlibur lah, nggak usah ayo dek main ke pantai ya. Kalau punya rezeki, rezeki nomplok lah, maksudnya punya rezeki ya kita ajak. Tapi kalau tidak ya ayo dek mainan kayak kita ajak mainan di rumah, mainan sepedaan, atau jalan-jalan ke sawah. Itu kan anak sudah bahagia banget ya, kayak orang yang nggak pernah main ke sawah, kayak orang nggak pernah naik sepeda, itu kan bahagia banget itu. Jadi berikan waktu 1 hari, minimal 1 hari itu, biar anak itu juga merasakan cinta dan kasih sayang dari orang tua. Jadi oh iya, mamaku kan kalau hari Minggu ngajak aku bermain, hari Minggu ngajak aku
jalan-jalan, hari Minggu ngajak aku kemana, itu anak itu pasti akan menceritakan pengalaman-pengalamannya seperti itu. Nanti suatu saat dia dewasa, dia akan meniru tingkah laku orang tua seperti dulu, sampai dari dia kecil sampai dia dewasa, dia langsung selalu mengingat bahwa aku pernah diginiin sih sama mamaku gitu. Jadi itulah kebersamaan yang berkualitas. Jadi tapi hindarilah gadget ya Mbak. Kalau main sama anak jangan sampai kita terlalu bermain gadget, terlalu sibuk. Kalau kita udah pure ke anak, ya udah ke anak, nggak usah kita bentar nak, mama mau balesin WA-nya temen dulu, mama mau ini, enggak. Kita pure anak ke anak, HP bisa besok lagi gitu ya. Itu kebersamaan yang berkualitas. Ayah pun juga seperti itu harusnya. Terus melalui hadiah, beri reward. Kalau anak sih kebanyakan kalau hari ulang tahun suka banget minta reward ya. Jadi mah aku besok ulang tahun mau beliin ini gitu. Tapi ya jangan terlalu di forsir harus membeli ini janganlah. Maksudnya kita sebagai orang tua ya memberi reward, tapi sekuat kita. Terus anak juga gak usah terlalu dimanja juga. Jadi ya kita bisanya apa, ini deh mama punya ini ya. Reward itu nggak harus mainan yang harganya mahal, terus makanan aja, makanan roti atau apa itu anak sudah suka. Coklat aja sudah suka. Apa kesukaannya dia suka permen itu ya udah beliin gitu. Jadi diberi reward itu udah kayak tanda cinta kita kepada anak. Terus membantu mengerjakan PR itu tugas yang sangat berat sih bagi orang perempuan atau seorang ibu dan ayah yang bekerja, yang cuma dititipkan kepada neneknya, yang cuma dititipkan kepada pembantunya. Itu sangat berat. Karena apa? Itu kayak orang tua itu terlalu terforsir dengan pekerjaannya. Jadi ya kita nggak pernah PR-nya apa Dek, itu nggak pernah kan. Jadi anak itu harus kita sepulang kerja pasti gini. Kalau pulang kerja itu kebanyakan orang tua, anak itu di rumah dengan bermain, kita itu udah seneng kan. Oh iya, anakku udah bermain, udah aktif gini. Itu kan cuma kita melihat sekilas, belum sehariannya dia sebelum kita pulang itu gimana kan nggak tahu. Jadi mengerjakan PR itu ya kita memberikan waktu lah. Kita harus meluangkan waktu. Atau suaminya atau mbaknya juga bisa gini. Ya jam 7 lah kalau pulang kerja kan nggak mungkin ya Mbak. Maksudnya ya kalau di pabrik ya pulangnya ada yang malam, ada yang pagi, ada yang sore, kan ada suami juga. Jadi saling berkomitmen, saling membantu gitu. Anak sama suaminya nanti kalau aku kerja, anak disuruh ngerjain PR, kita tungguin kan. Anak itu ngerjain PR kita tungguin gitu kan, harusnya seperti itu. Tapi kan kebanyakan orang tua kan nggak masih belum jadi kerjain sendiri, apa sendiri, anak sendiri. Jadi ya mandiri, tapi itu anak itu kayak mamaku nggak pernah ngajarin aku, papaku nggak pernah ngajarin aku. Itu kan salah besar itu. Kasihan anak-anak butuh perhatian yang lebih lah. Walaupun cuma mengajari 1 tambah 1 A, B, C, itu anak sudah suka banget. Oke? Di situ dan di sini saya mau tanya sama Mbak, apakah cukup bahasa cinta dan sayang kita untuk anak? Kurang ya? Okay. Ya kebanyakan kita juga sih bekerja, suami juga sibuk bekerja. Ya gitu sih Kak. Ya emang kita sedemikian mungkinlah harus memberikan bahasa cinta kepada anak, pelukan yang hangat, terus kasih sayang, terus kata-kata yang yang menyentuh kepada anak. Reward boleh, tapi ya jangan sesering mungkin ya. Itu banyak faktor yang anak itu menjadi ini kan banyak ya Mbak ya, nggak usah saya jelaskan, Mbak juga tahu. Kalau kita sering memberikan reward kepada anak, ya kita sebagai orang tua yang harus memberikan kisah indah mereka itu
masa kecil untuk masa depannya, masa dewasanya. Oh iya, aku pernah nih diajak main mamah ke sini, diajak main sepeda mamah di sini, papa di sini. Jadi anak itu mempunyai kesan sendirilah, dan masa kecilnya kayak bahagia gitu. Jadi kan banyak ya orang-orang yang masa kecil kurang bahagia banyak kan, karena dulu sama sekarang kan berbeda ya Mbak. Dulu orang tua zaman dulu itu mengajarkannya ya udah apa itu, belajar main, tapi enggak ada orang tua yang memperdulikan gitu kan. Kebanyakan orang tua seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua harus ayah dan ibu harus komitmen lah, harus memberikan yang terbaik untuk anak. Anak itu titipan Allah yang anugerah kepada kita, jadi kita harus sebaik mungkin kita memberikan kasih sayang, memberikan support, dukungan juga kepada anak loh Mbak. Kalau anak masih usia dini itu kan apa ya, harus apa ya, bertumbuh kembang dengan pada masanya. Jadi kan banyak ya di aspek-aspek perkembangan itu, banyak nanti sharing lagi gitu ya. Terima kasih ya Mbak sudah berkenan hadir dalam sosialisasi saya, dan saya juga terima kasih sudah dibantu. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf.